Kita bagi hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya bagi hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Saya harus pastikan bahwa saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan yang luar biasa hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita ya, yang beberapa minggu yang lalu yang kita sudah bahas, dan kita akan lanjutkan hari ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mendapat upah yang sepenuh dengan kita menghormati pemimpin rohani kita. Katakan amin. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang rindu mendapat upah yang sepenuh? Belum semua angkat tangan dong. Sekali lagi, siapa yang rindu mendapat upah sepenuh dari Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat Pak Peter. Kita beri tepuk tangan buat Pak Peter. Haleluya, saya bangga berada di gereja ini karena ada Bapak Gembala kita yang baik, yang mengarahkan hidup kita, dan kita patut bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara. Tepat hari ini Pak Peter ulang tahun ke 15 ke 54. Masih muda. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Pak Peter. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Udah. Askom itu bukan dari 55 plus Pak. Haleluya. Baik. Berkaitan dengan mendapat upah, orang itu saya bagi menjadi 3 jenis orang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan nanti kita ada di jenis yang mana ya. Yang pertama saya sebut adalah sekelompok orang yang dalam hidupnya tidak pernah mendapat upah yang Tuhan sediakan. Ini orang-orang yang pilih sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka tidak mendapat upah? Karena orang ini tidak pernah memberi penghormatan. Kenapa? Karena orang yang tidak memberi penghormatan tidak akan mendapat upah. Yang kedua adalah orang yang mendapat sebagian upah. Kenapa mereka mendapat sebagian upah Bapak Ibu? Karena mereka menahan sebagian penghormatan. Dan orang yang menahan sebagian penghormatan itu akan mendapat upahnya sebagian. Tetapi ada orang yang ketiga Bapak Ibu, orang yang menerima upah yang sepenuh. Amin. Kenapa mereka menerima upah yang sepenuh? Karena orang yang memberi penghormatan akan mendapat upah yang sepenuh. Amin. Coba tanya saja, kalau kamu di poin nomor berapa gitu? Ya, kalau mungkin ada di antara Bapak masih di poin yang pertama, yuk mari sama-sama kita melangkah ke poin yang kedua. Dan jangan puas di poin yang kedua, mari kita melangkah ke poin yang ketiga Bapak Ibu. Kita harus pastikan dalam hidup kita mendapat upah yang sepenuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan rindu. Bapak Ibu rindu nggak diberkati Tuhan? Amin. Tapi Tuhan lebih rindu Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Bukan sekedar ya semua rindu diberkati Tuhan, tapi sama berkata Tuhan lebih rindu kita diberkati Tuhan. Bilang sama sebelahnya, Tuhan yang lebih rindu kami berkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan kalau kita rindu kadang-kadang kan yang namanya keinginan orang ya bisa melakukan yang nggak halal dilakukan gitu kan misalnya. Tapi ini Tuhan yang rindu, lebih dari kerinduan kita Bapak Ibu. Karena ayat ini berkata, mari kita baca Ulangan pasal 30 ayat 9. Kita baca ayat ini dengan antusias, dengan penuh iman kita baca ayat ini. 3, 2 ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang dalam keberuntunganmu. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekarang, Tuhan bersuka cita melihat Bapak Ibu mendapat upah. Tuhan bergirang melihat Bapak Ibu dalam keberuntungan. Jadi Tuhan lebih rindu ya, melebihi kerinduan kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan berkata, Tuhan akan bukan sekedar memberi kebaikan, tapi Tuhan akan melihat
melimpahi. Amin Bapak Ibu. Apa artinya melimpahi? Memberi dengan berlimpah. Ya, apa yang Tuhan limpahi? Yaitu kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Bapak Ibu tangkap ayat ini hari ini, bahwa dalam pekerjaanmu Tuhan akan melimpahi kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang punya usaha, yang punya usaha bisnis, Tuhan akan melimpahi kebaikan atas apa yang saudara lakukan. Dalam rumah tanggamu, dalam keturunanmu, buah kandunganmu, Tuhan akan limpahi kebaikan. Dan Tuhan akan sangat bergembira, dan Tuhan akan sangat bersuka cita ketika Dia melihat anak-anaknya di dalam keberuntungan. Amin saudara. Amin. Bilang sama sebelahnya, Tuhan melimpahi kau dengan segala kebaikan. Jadi inilah bagian kita Bapak Ibu. Inilah milik pusaka kita. Inilah bagian kita yang Tuhan sudah tentukan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang dalam hidupnya tidak mengalami ini, padahal sudah Tuhan sediakan, rasanya rugi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, karena hari ini kita ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala kita, jadi nanti pulang dari tempat ini panitia atau pengurus sudah menyediakan makanan nasi yang enak gitu. Yang mau tepuk tangan boleh tepuk tangan Bapak. Jangan suka. Nah, tapi misalnya sudah ada makanan yang sudah disediakan, tapi ada yang tidak mendapat bagian, kan rasanya rugi, padahal sudah ada makanannya. Amin Bapak Ibu. Nah sama halnya dengan ini. Tuhan bersiapkan semuanya Bapak Ibu sudah. Inilah upah kita, inilah bagian kita, dan Tuhan sudah sediakan itu. Tapi kalau dalam hidup kita nggak ngalamin ini, waduh rugi rasanya. Kecuali kalau ini memang nggak ada, ya nggak apa-apa lah orang nggak ada. Ini ada loh. Jadi pastikan dalam hidup Bapak Ibu mendapatkan upah yang sepenuh. Nah, bagaimana kita mendapat upah yang sepenuh ini Bapak Ibu sekarang? Ya, jadi inilah yang saya sebut upah yang utuh, upah yang sepenuh. Ya, jadi kalau ada upah yang sepenuh, jangan mau yang sebagian Bapak Ibu. Nanti di sini ada beberapa jenis makanan ya. Ya, selagi masih ada Bapak Ibu, kalau ada 2 jenis, ngapain 1 jenis kita makan? Selagi masih ada, ya, kecuali kalau persediaannya terbatas misalnya kan. Tapi Tuhan itu kan persediaannya nggak terbatas, unlimited. Amin saudara. Tidak terbatas persediaan. Jadi pastikan kita mendapat upah yang itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mendapat upah yang itu? Ya. Nah, di buku yang kita baca dengan cara kita menghormati. Nah, kepada siapa kita memberi hormat supaya kita mendapat upah yang utuh itu? Yang pertama, kita memberi hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ini sudah disampaikan minggu yang lalu dan beberapa minggu sebelumnya saya juga sudah sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu ketika beribadah atau sikap kita kepada di dalam hidup kita sehari-hari, pastikan kita menghormati Tuhan. Amin. Saya mau kasih pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu datang beribadah, apakah sikap kita memuji menyembah Tuhan sudah mencerminkan kita menghormati Tuhan? Bapak Ibu jawab sendiri. Dan kalau masih belum Saudara, mari kita perbaiki cara kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, apakah itu sudah mencerminkan kita menghormati Tuhan Saudara? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau belum, mari kita juga memberi yang terbaik, betul-betul mencerminkan penghormatan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, nanti kita akan lihat di slide berikutnya, orang yang menghormati Tuhan, itulah yang dihormati Tuhan. Jadi ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan pun akan menghormati kita. Bagaimana cara Tuhan menghormati kita? Dengan memberi upah yang sepenuh. Amin. Jadi tidak ada orang kalau tidak menghormati Tuhan gak akan mendapat upah yang sepenuh. Tapi kalau kita memberi penghormatan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita, cara kita memberi, cara kita hidup setiap hari, ketika
ketika kita mencerminkan penghormatan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, aku pun akan menghormati engkau. Amin. Amin, saudara. Bilang sama saudaranya, Tuhan pun akan menghormati engkau. Haleluya. Nah, berikutnya, siapa yang kita hormati sekarang? Ini yang kita bahas pagi hari ini, yaitu kepada pemimpin rohani kita. Amin, saudara. Pemimpin rohani kita juga kita harus hormati, saudara. Nanti yang ketiga, yang keempat, dan berikutnya kita akan bahas minggu-minggu depan dari buku kurikulum kita. Jadi tahun ini kurikulum kita dari buku ini. Buku wajib kita. Jadi Bapak Ibu yang belum pesan buku ini, masih ada stoknya. Mumpung masih ada stoknya Bapak Ibu, segera pesan. Ada Kak Lydia di sini, pulang dari tempat ini, yang belum dapat buku ini, silakan pesan Bapak Ibu. Karena tahun ini kurikulum kita bukan kurikulum 2013 gitu ya. Kurtilas gitu ya. Tapi kurikulum kita dari buku ini, saudara. Karena kita rindu kita mendapat upah dari Tuhan sesuai dengan kerinduannya Tuhan itu, saudara. Ya. Jadi bagaimana kita supaya mendapat upah yang utuh? Mari kita terapkan semua prinsip-prinsip Alkitab. Semua yang ada di sini adalah prinsip-prinsip Alkitab, saudara. Amin. Nah, mari kita bahas poin yang kedua ini. Ya, bagaimana kita menghormati pemimpin rohani kita. Bicara pemimpin rohani, bicara hamba Tuhan, bicara gembala atau ya pemimpin rohani kita. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi saya biasanya ini saya bicara orang Batak dulu ya. Orang Batak itu biasanya sangat menghormati yang namanya pendeta, Bro. Makanya mereka sering disebut amam. Amam itu sebutan kepada orang yang terhormat, amam pendeta, gitu ya. Mereka sangat hormat. Kemarin ada seorang bapak mencari seseorang di sini, di area gereja ini. Dia datang dengan marah-marah. Ya, bapak ini datang dengan emosi dan dia datang untuk memarahi seseorang. Kemudian dia datang bukan kemarin, hari Jumat, ya, hari Jumat. Nah, waktu itu pas saya mau pulang dari kantor waktu itu 6:30. Nah, jadi udah gak ada orang karena sudah 6:30. Nah, akhirnya dia ketemu dengan saya. Dia kenal saya, orang ini orang Batak, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia datang dengan emosi. Saya pikir, menurut saya dia udah mabuk duluan supaya marahnya bisa keluar dengan baik gitu ya. Supaya sempurna marahnya gitu ya. Nah, tapi ketika dia datang, orang yang dicari itu nggak ada. Dia ketemu dengan saya, Bapak Ibu. Dia kenal saya pendeta. Jadi dia mau marah tapi nggak bisa. Ada anak pendeta gitu. Biasanya orang marah dengan mimik, dengan gaya gestur tubuh yang betul-betul marah ya. Tapi ini aneh. Dia suaranya agak marah, tapi gestur tubuhnya mohon-mohon gitu. Mohon Pak ya gitu sampai gitu. Mohon Pak ya, tapi tidak ada marah. Kenapa? Karena dia mau marah, tapi nggak bisa ada anak pendeta gitu. Dan biasanya orang Batak itu betul-betul menghormati anak pendeta. Satu waktu Bapak Ibu Saudara, saya pernah belanja di pasar Pondok Gede. Saya belanja, nanti yang jualan sayur apa kan banyak halak kita di situ ya kan. Nah, jadi saya datang ke satu kios, ternyata ada beberapa pelanggan juga yang sebelumnya sudah datang. Ada seorang ibu mau belanja sayur gitu. Nah, si pelanggan kios ini dia punya tips bagaimana supaya laris gitu ya. Langsung ditanya, buru apa Ina gitu kan ya. Nah, jadi kepada ibu-ibu yang belanja itu, buru apa Ina? Oh, saya buru si tanggang misalnya. Saya udah lupa buru apa disebut. Karena udah kisah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya buru si tanggang kata si ibu penjual ini. Oh, sama kita, saya juga buru si tanggang gitu kan. Nah, ini akrab gitu ya. Akrab ya kan. Akhirnya jadi si pelanggan juga membeli dengan akrab, oh saudara saya gitu kan ya. Nah setelah dia saya gitu. Nah tips yang sama dia praktekkan juga. Marga apa nya itu katanya. Oh saya marga kultum inang saya bilang. Oh sama kita, saya samosir katanya. Tiba-tiba langsung kasih marganya. Oh horas namburu saya bilang kan. Ya langsung saya akrabkan juga diri saya kan gitu. Saya mau belanja ini. Apanya kerja itu? Oh saya pendeta inang saya bilang. Oh maaf lama maaf, saya bukan guru samosir kan.
pendeta kualat kok. Jadi walaupun dia rasa malu, daripada saya kualat, dia langsung ngomong jujur. Maaf itu ya, maaf. Jadi panggil itu. Begitu dia tahu saya pendeta, langsung panggil Amang gitu kan. Maaf Amang ya, saya bukan guru sapor. Langsung disebut marganya, gurunya gitu ya, yang sebenarnya gitu. Saya udah lupa dia berapa gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita menghormati pemimpin kita? Jadi kualat membohongi pendeta kan. Nah, haleluya. Saya ajak kita membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Ayat-ayat ini sudah saya tampilkan di depan. Mari kita baca sama-sama 3-2 ya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menghormati aku kata Tuhan, aku akan hormati. Jadi Tuhan juga bisa menghormati kita ketika kita menghormati Tuhan. Amin Saudara. Bagaimana Tuhan menghormati kita? Seperti yang saya katakan tadi, dengan cara Tuhan akan memberi upah sepenuh kepada kita. Tetapi orang yang menghina aku, orang yang tidak menghormati Tuhan, akan Tuhan pandang rendah. Tuhan gak akan menghormati saya. Nah, itu Tuhan. Itu poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, pemimpin rohani kita. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 40 sampai 41. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Amin saudara. Barang siapa menyambut kamu. Ini cerita di pasal 10 ini lanjutan cerita dari pasal 9. Di pasal 9 Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya. Jadi kalau dikatakan kamu di sini, ini ditujukan kepada murid-murid yang adalah rasul-rasul, yang dalam konteks sekarang ini adalah pemimpin-pemimpin rohani kita. Jadi ketika kita menyambut, ketika kita menghormati pemimpin rohani kita, itu sama dengan kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Dan di ayat sebelumnya dikatakan kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Dan bukan hanya Tuhan Yesus. Ketika kita juga menghormati pemimpin rohani kita, Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Dan itu artinya juga kita menyambut Dia, Bapa yang mengutus Yesus. Barang siapa menyambut atau menghormati seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut atau menghormati seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi barang siapa menyambut, menghormati pemimpin rohani hamba Tuhan, kita juga akan menerima upah hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani, Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan utus dan siap memberi upah melalui Tuhan. Jadi ketika kita sambut dia, saudara, ketika hormati dia, kita akan mendapat upahnya, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sistem pemerintahan di kerajaan Allah atau kerajaan surga ini kerajaan, makanya kerajaan Allah, bukan republik surga misalnya. Kalau republik, ya sistemnya demokrasi. Ya, kalau rakyat nggak suka, ya udah, tuntut aja, kan gitu, lengserkan aja dengan semua kekuatan rakyat gitu. Itu yang membuat banyak negara juga, ya Amerika udah mulai hancur, saudara, dengan sistem demokrasi mereka yang mereka banggakan, saudara. Ya, dan Indonesia dengan sistem demokrasinya gitu ya. Tapi di gereja, di kerajaan Allah bukan sistem demokrasi, tapi kerajaan, saudara, di mana Allah yang mengutus pemimpin-pemimpin di situ, saudara. Misalnya di gereja kita ini, Allah yang menetapkan, saudara, siapa pemimpin di sini, saudara. Bukan kita yang memilih, benar nggak, saudara?
Tapi ada banyak gereja yang ada demokrasinya juga di gereja saudara. Ini dipilih, oh ini jadi penentu rakyat yang memilih. Itu kurang sesuai dengan Alkitab saudara. Ya, di gereja itu kerajaan Allah saudara. Makanya ada pemimpin. Dan di dalam kerajaan kita wajib menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita. Amin saudara. Dan ketika kita menghormati pemimpin rohani kita saudara, kita akan menerima upah dari hamba Tuhan itu melalui Tuhan saudara. Bukan berarti kita mendewakan hamba Tuhan, enggak saudara. Yang kita sembah hanya satu, Tuhan Yesus saudara. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyembah Pak Peter saudara. Itu sesat itu. Yang disembah, yang layak disembah hanya Tuhan Yesus. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi pemimpin rohani wajib kita hormati. Ketika kita menyambut, ketika kita menghormati mereka, kita mendapat upah. Amin saudara. Wah, sudah di mana duduknya? Haleluya. Bisa tampilkan? Haleluya. Jadi mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, selama ini bagaimana sikap kita terhadap pemimpin rohani kita, saudara? Apakah kita biasa aja, atau kita justru nggak menghargai, atau memberontak, atau apa, saudara? Hari ini saya ajak kita melalui kebenaran ini untuk betul-betul menghargai dan menghormati mereka, saudara. Amin. Belum bisa? Haleluya. Oke, kalau belum bisa laptop saya kesini dulu. Catatan saya dari laptop saya. Sambil nunggu supaya bisa kita teruskan. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Sudah bisa di sini? Oke, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghormati pemimpin rohani kita, ya pemimpin di gereja, di gembala kita, oke, itu artinya kita menghormati Yesus. Dan ketika kita menghormati Yesus, kita juga menghormati Allah Bapa. Katakan amin. Bagaimana kita bersikap terhadap berbicara kepada bahkan berpikir tentang seorang pemimpin, itu sama seperti kita memperlakukan dia yang mengutus pemimpin ini. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam konteks kita bergereja lokal di Petra ini, Pak Peter ini sebagai pemimpin rohani kita ini diutus oleh Tuhan di tempat ini untuk melayani sebanyak mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kita, saudara. Jadi bagaimana kita memperlakukan hamba Tuhan ini, itu sama dengan kita memperlakukan yang mengutus dia. Amin saudara. Jadi mari kita menghargai Tuhan. Ketika kita menghormati Pak Peter atau pemimpin rohani kita di tempat ini, itu sama dengan kita menghormati Tuhan yang mengutus beliau. Amin saudara. Amin. Sikap kita terhadap Allah tercermin dari perilaku kita terhadap pemimpin kita di tempat ini, saudara. Jadi kalau mau ditanya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, ya lihat aja bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita di tempat. Karena pemimpin kita diutus oleh Tuhan.
Jadi bagaimana sikap kita terhadap yang diutus, itu mencerminkan sikap kita terhadap yang mengutus, saudara. Amin, saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja hari ini, saudara, untuk mengubah segala sesuatu yang mungkin selama ini salah di pikiran kita. Ya, tujuannya hanya satu, saudara. Tuhan rindu kita mengalami upaya itu, sehingga hal-hal yang kurang benar Tuhan akan luruskan hari-hari ini, saudara. Amin. Jadi ketika saya sampaikan firman ini, saudara ditegur oleh Tuhan, saudara langsung, oh iya, saya di area ini salah, saya di area harus perbaiki diri. Amin, Bapak Ibu saudara. Nah, kita nggak bisa mengatakan, oh saya takut akan Tuhan, tapi kita nggak pernah memiliki rasa hormat terhadap otoritas kita, terhadap pemimpin rohani. Karena sekali lagi sikap kita terhadap otoritas kita, begitulah sikap kita sebenarnya kepada Tuhan. Kita nggak bisa bilang, aku takut akan Tuhan, tapi kita nggak pernah menghormati pemimpin kita. Itu nggak bisa. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita menghormati pemimpin kita, saudara? Apakah tiap Pak Peter lewat hormat gerak? Tiap beliau lewat hormat gerak gitu. Apakah begitu, saudara? Nah, mari kita lihat bagaimana kita menghormati pemimpin kita. Yang pertama, tunduk dan taat kepada beliau. Amin, saudara. Tunduk dan taat. Tunduk dan taat ini, tunduk itu sikap hati kita, saudara. Tunduk itu sikap hati kita selama pemimpin itu ada di posisinya. Karena akan terus nggak selamanya beliau ada di posisi itu, ya kan? Karena usia terus bertambah. Hari ini 51 tahun, tahun depan 52 Pak ya, atau tepat 51 Pak. Jadi kalau 20 tahun ke depan, masa Pak Peter di situ terus kan gitu. Artinya akan selama dia siapapun nanti di posisi pemimpin rohani kita, sikap kita, tunduk itu adalah sikap hati kita yang menaruh hormat. Taat, saudara. Taat ini selama yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan firman, mari kita taat. Tapi kalau yang disampaikan itu salah dengan firman, ya kita jangan taat. Kita lebih taat kepada Tuhan. Tapi selama yang disampaikan itu sesuai dengan firman, kita harus taat. Karena ada pemimpin-pemimpin rohani juga yang salah. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Amin, saudara. Nah, jadi sikap kita yang pertama tunduk dan taat kepada pemimpin rohani kita. Mari kita baca ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat 17. 3-2 ya. Mereka dapat bekerja dengan senang hati, kalau tidak maka mereka akan bekerja dengan sedih hati, dan itu tidak menguntungkan diri. Saudara, ikutilah perintah-perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi tunduk dan taat kepada pemimpin rohani kita. Kenapa, saudara? Sebab mereka selalu memperhatikan jiwa kita. Kalau di Alkitab ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di Alkitab yang biasa kita pegang, saudara, terjemahan baru, dikatakan mereka berjaga-jaga atas jiwa. Saudara, secara tidak langsung, saudara, secara mungkin nggak kelihatan, saudara, Pak Peter berjaga-jaga di pintu rumah saudara, tapi di alam roh pemimpin rohani itu berjaga-jaga atas jiwa. Amin, saudara. Amin. Dan mereka selain berjaga-jaga, saudara, pemimpin rohani itu juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi semua kebenaran, semua ajaran yang disampaikan itu nanti Pak Peter akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Amin. Jadi berat juga tugasnya. Jadi kalau salah yang diajarkan, wah, bagaimana mempertanggungjawabkannya kepada sang bos, kan gitu kan? Nah, jadi pemimpin rohani itu tugasnya cukup berat, Bapak Ibu, karena harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan orang yang dipimpinnya betul-betul dijaga, saudara. Jiwa kita dijaga. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka atau pemimpin-pemimpin kita layak menerima hormat, saudara. Melalui kita tunduk dan taat kepada mereka, saudara. Bapak Ibu saudara, mari kita cek diri kita.
apakah selama ini kita sudah mengikuti perintah, ya, atau taat atau tunduk kepada pemimpin rohani kita? Mari kita cek. Sudah seberapa taat kita kepada Pak Peter dalam konteks kita bergereja lokal? Sudah seberapa taat kita, seberapa tunduk kita kepada beliau? Saya tahu, saya yakin, saya udah lama kenal Pak Peter. Pak Peter itu bukan gila hormat, dan mungkin saudara juga pasti udah tahu. Tapi mari kita belajar melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan karena beliau gila hormat. Beliau ini orang yang sangat rendah hati. Ya, satu waktu beliau pernah melihat rambut saya agak gondrong, karena waktu itu saya suka memang rambut gondrong gitu ya. Dia langsung keluarkan dompetnya, padahal mungkin itu satu-satunya uang yang ada di dompetnya. Tapi kau kan tukang potong rambut sekarang. Siapa saya gitu kan? Jarang ada uang di dompet lagi. Waktu itu ya. Tapi di kantongnya banyak, di dompetnya. Dan dikasihnya lumayan Bapak, bukan untuk uang potong rambut, tapi ya makannya juga ada di situ. Wah, beliau ini bukan gila hormat. Ya, saya ada sekitar kurang lebih 5-6 tahun, ya 5 tahun lah kurang lebih ya. Saya satu rumah dengan beliau ini, saya betul-betul tahu beliau ini bukan gila hormat. Tapi mari kita belajar prinsip firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, mari kita menghormati pemimpin kita. Mari kita lakukan. Karena keuntungan buat kita juga. Amin. Sudah seberapa taat kita kepada pemimpin Tuhan? Sudah seberapa tunduk kita? Mari kita belajar. Amin. Ketika Pak Peter berkata, oh nanti ada doa misalnya, ya, atau ada puasa misalnya, apakah kita berlomba-lomba datang? Ya. Kalau Pak Peter berkata nanti puasa, ya, dan orang yang datang puasa dapat cek 5 juta satu orang, ya kan? Berbondong-bondong. Saudara akan datang berbondong-bondong dan ajak orang yang baik. Saudara datang karena ingin doa puasa atau karena cek? Nah, mari kita cek diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Dan mari kita perbaiki diri. Katakan. Ketika pemimpin rohani kita mengajak kita memberi persepuluhan, apakah kita taat? Ketika pemimpin rohani kita mengajak kita untuk rutin beribadah di sini, apakah kita taat? Ketika pemimpin rohani kita mengajak kita baca firman-Nya tiap hari, gitu ya, apakah kita taat? Mari kita belajar kita. Karena ketika kita taat dan menghormati pemimpin rohani kita, kita menghormati Tuhan yang mengutus. Amin. Dan kalau kita menghormati Tuhan yang mengutus dia, Tuhan pun akan menghormati kita. Jangan-jangan, ini saya lagi curiga ini saudara ya, jangan-jangan berkat Tuhan itu rasanya tertutup. Salah satunya karena ini saudara. Padahal kita udah tahu tadi di ulangan itu, Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita, memberi upah. Bahkan dia sangat suka cita ketika kita diberkati. Tuhan itu berkira kalau kita diberkati. Tapi Tuhan ingin memberkati kita, tapi pintunya masih tertutup. Jangan-jangan salah satunya karena ini. Karena ketika kita menghormati pemimpin kita, pintu terbuka saudara untuk Tuhan mencurahkan berkat kepada kita. Amin. Mari kita baca Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 14. Kita baca ayat ini sama-sama. 3-2 ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi jemaat yang ditanam di bait Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang tertanam di tempat ini, saudara. Mazmur berkata, bukan berkata begini, mereka yang hadir di bait Tuhan, bukan itu, tapi mereka yang tertanam. Jadi pastikan diri saudara tertanam di tempat ini, tertanam di bait Tuhan. Kalau kita tertanam di bait Tuhan, kalau kita nanti kita akan lihat apa artinya tertanam.
Tapi kalau kita tertanam di bait Tuhan, saudara, di gereja Tuhan, Tuhan janji kita akan bertunas di pelataran Allah itu. Dan Tuhan janji pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin, saudara. Sampai tua, bukan nanti setelah tua baru berbuah, bukan, saudara. Beda. Oh ya, saya masih muda berarti belum berbuah. Nanti setelah tua sudah berbuah. Bukan itu, saudara. Ya, kita akan bertunas dan terus berbuah sampai tua pun kita akan berbuah, saudara. Gemuk, segar. Itu dampak ketika kita tertanam di gereja lokal, saudara. Itu dampak ketika kita ada menundukkan diri kepada Tuhan melalui pemimpin rohani kita, saudara. Kita akan berbuah. Kita akan menjadi segar, saudara. Amin, saudara. Apa yang dimaksud tertanam? Tertanam berarti bahwa di sana, maksudnya di tempat ini misalnya kita tertanam. Di sana kita meletakkan hidup kita untuk melayani Allah. Katakan amin. Jadi ketika kita tertanam di situ kita melayani Tuhan. Kemudian kita tertanam di sana kita memberi persepuluhan kita. Kita tertanam di sana kita melayani dan mentaati pemimpin rohani kita. Itu artinya tertanam, saudara. Tertanam itu bukan sekedar oh ya secara resmi saya sudah menjadi anggota jemaat di GBI Petra ini, yaitu secara administrasi saja. Tapi kenyataannya apakah benar kita tertanam, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar memberi diri kita melayani Tuhan? Apakah benar-benar kita memberi diri kita melayani pemimpin kita, mentaati pemimpin kita, saudara? Haleluya. Itu pengertian tertanam. Amin. Amin. Jadi mari kita cek diri kita, apakah kita baru tertanam secara administrasi saja atau udah betul-betul tertanam. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Ada orang saya lihat saudara udah menyatakan diri saya dari jemaat di sini, tapi nggak pernah nongol, saudara. Atau beberapa waktu kemudian pindah, saudara. Ini mohon maaf saudara, firman ini agak sedikit keras ya karena kita udah mulai bertumbuh. Firman Tuhan berkata, kalau bubur ya untuk bayi, saudara. Jadi ini waktunya kita nggak makan bubur terus, ya kan? Itu artinya kita udah semakin dewasa. Jadi izinkan Bapak Ibu ditegur oleh firman Tuhan hari ini, walaupun firmannya mungkin rada keras, rada pedas gitu ya, tapi pedas itu juga enak. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ada orang sudah beberapa lama akhirnya, tapi kan saya pindah saja. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di kawasan ini, saudara, ya kecuali betul-betul pindah daerah gitu ya, pindah ke Medan, pindah ke luar kota misalnya. Tapi selama Bapak Ibu ada di sini, saudara, tertanamlah di sini, saudara. Tapi bukan tertanam secara administratif aja, tapi betul-betul tertanam di bait Allah. Tertanam di bait Allah, di situ kita di situ kita melayani, mentaati pemimpin rohani kita. Ketika kita ditanam di bait Allah melalui gereja lokal di tempat ini, kita menghargai gereja lokal kita, saudara. Amin, saudara. Nah, orang yang tertanam pasti menghargai gereja lokalnya, saudara. Orang yang tertanam pasti menghargai orang-orang yang di sekitar dia, saudara. Jadi kalau kita nggak menghargai gereja di mana kita ada, itu belum tertanam secara baik. Secara administrasi mungkin iya, tapi secara alam roh ternyata belum. Jadi pastikan sejak hari ini kita betul-betul tertanam di bait Allah. Karena orang yang tertanam di bait Allah pasti bertunas, berbuah, sampai tua pun masih berbuah, gemuk, segar. Amin, saudara. Jadi kalau ada kita yang mohon maaf yang gemuk, itu menggenapi firman Tuhan. Tapi bukan berarti yang nggak gemuk nggak menggenapi firman Tuhan, bukan ya? Mungkin badannya nggak gemuk, tapi yang lain gemuk, rohaninya gemuk. Amin. Nah, seperti pohon yang menghargai tanah tempat di mana dia menerima kehidupan. Pohon itu pasti menghargai tanah di mana dia tumbuh. Pohon itu nggak pernah mengutuk tanah ini
kurang subur tanah ini, ngapain saya di sini gitu kan? Tapi dia akan menghargai tanah di mana dia. Bapak Ibu, mari kita menghargai gereja lokal di mana kita ada. Dan mari kita tertanam di sana. Salah satu bagian dari tertanam, saya bilang saudara, kita melayani dan mentaati pemimpin rohani. Jadi mari kita mulai belajar hari ini. Apa yang perlu Pak? Apa yang perlu kita? Apa yang Bapak Ibu bisa perbuat untuk melayani para pemimpin kita itu? Bapak Ibu cari tahu, ya kan? Ya Bapak Ibu benar apa gitu misalnya ya. Ada beberapa kesaksian dari penulis buku ini Bapak Ibu saudara, John B. Keering. Ketika mereka datang misalnya di kantornya, tempat parkir udah disiapkan. Tiba-tiba ada stafnya yang berkata, Pak John bisa pinjam kunci mobilnya? Nah ternyata staf ini pergi ke pom bensin langsung isi bensinnya gitu, jadi cuci mobilnya dikasih lagi. Mereka orang-orang yang tahu melayani pemimpin. Saudara, saya mau katakan, pemimpin kita bukan bila hormat, bukan. Tapi mari kita belajar menghormati, melayani, mentaati pemimpin kita. Karena kita akan menerima upah dari Tuhan. Katakan amin. Menghormati versus tidak menghormati. Kalau kita tidak menghormati, apa akibatnya? Kalau nggak ada akibatnya, ya mungkin semua orang tidak akan menghormati. Tapi ada dampak. Ini yang perlu kita harus sadari hari ini. Mungkin kita nggak tahu, tapi saya akan beritahu Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini, apa akibatnya ketika kita tidak menghormati pemimpin rohani. Contoh, kita semua tahu kisahnya Daud, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Daud itu salah satu prajurit terbaik dari Raja Saul. Tapi tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahannya Daud, Saudara, Saul itu benci banget sama si Daud ini. Ya, karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Gitu ya. Tapi Daud, Saudara, tidak pernah memberontak terhadap Raja Saul. Perhatikan, walaupun Tuhan sudah menolak dia menjadi raja. Urapannya Raja Saul udah nggak ada, Saudara. Wibawanya Raja Saul sebagai seorang raja udah nggak ada. Cuma secara posisi dia masih tetap jadi raja. Itu yang saya katakan tadi, sikap atau tunduk, ya, sikap hati ini. Selama Saul menjadi raja, walaupun Saul udah ditolak oleh Tuhan, walaupun urapannya Saul udah nggak ada, tapi Daud tetap menaruh respek dan hormat kepada Saul. Daud punya kesempatan, Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Satu waktu Daud itu bersembunyi di gua. Nah, tapi Saul nggak tahu Daud itu di situ. Saul mau buang hajat, Saudara. Dan dia jongkok di salah satu tempat di bagian dari gua itu. Teman-temannya Daud udah bilang, wah Daud ini nih kesempatan yang baik, hajar aja. Tapi Saul berkata, aku gak berani menjamah. Daud berkata, aku gak berani menjamah biji mata Tuhan. Yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, dia hanya potong jubahnya sedikit dari jubah. Itu pun udah bergetar-getar hatinya sekarang. Ya, dia ambil pedangnya, udah bergetar-getar mau potong itu. Karena Daud tahu betul bagaimana menghormati pemimpin, saudara. Dan Daud tidak lakukan. Bahkan ketika Saul pun mati, Daud itu buat satu album khusus Daud, khusus Saul. Karena Daud itu kan seorang penyanyi, Daud itu seorang artis gitu ya. Dia punya dapur rekaman gitu. Kalau di zaman sekarang ya, dia punya studio, punya rekaman, saudara. Dan dia sering mengeluarkan album. Albumnya ada di kitab Mazmurin, albumnya Saul, Daud itu semua, saudara. Ya, itu album nyanyiannya Daud semua itu, saudara. Dan ketika Saul meninggal, saudara, Daud rekaman, saudara. Dia buat satu album nyanyian khusus Daud, khusus Saul. Dan bukan hanya itu, diajarkan ke semua rakyat Israel lagu itu, saudara. Begitu dia menghargai pemimpin. Padahal Tuhan pun sudah menolak dia. Amin, saudara. Amin. Contoh yang lain, saudara. Harun dan Miriam pertama ngata-ngatain Musa. Musa waktu itu posisinya melakukan satu kesalahan. Musa udah punya istri. Bapak Ibu tahu nama istrinya Musa ya? Zipora, ya kan? Musa itu udah punya istri, tapi dalam perjalanannya
dia pernah suka sama seorang perempuan Kusi. Karena dia senang sama perempuan itu, Harun dan Miriam ngata-ngatain dia. Aduh, emangnya Tuhan ngomong cuma sama dia doang? Ya kan? Apa yang terjadi sekarang? Tuhan bela Musa karena dia seorang pemimpin. Tuhan bukan toleransi dengan kesalahannya Musa. Kesalahan adalah kesalahan. Amin, saudara. Tapi ketika seorang pemimpin dikata-katai oleh bawah, saudara, Harun dan Miriam itu dihukum oleh Tuhan dengan tangannya dengan kusta, saudara. Untung Musa berkata, Tuhan ampunilah dia. Setelah Musa yang ngomong sama Tuhan, baru Tuhan menyembuhkan dia. Kalau Musa nggak ngomong, mereka akan mati, saudara. Karena tidak ada obatnya sakit kusta ini zaman itu. Mereka akan mati pelan-pelan. Untuk Musa berkata, Tuhan ampun. Pemimpin itu di mata Tuhan punya posisi yang khusus. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita menghargai, menghormati pemimpin kita. Katakan amin. Otoritas adalah perlindungan yang tidak kelihatan, tetapi sangat nyata. Tadi kita sudah baca Ibrani. Dia melindungi kita tanpa kita lihat, tapi nyata. Gak bisa dilihat, tapi nyata, saudara. Otoritas kita itu, pemimpin rohani kita itu melindungi kita, saudara. Saya tidak lihat gambar ini. Inilah kita, saudara. Ya, ini cuma di BBK ini. Cuma saya buat gambar cuma satu aja gitu ya, yang mewakili lainnya. Ya. Nah, ini otoritas, saudara. Ini serangan-serangan kuasa gelap, saudara. Panah-panah ini. Ya, di Yesus berkata panah-panah api dari si jahat. Ini panah-panah api dari si jahat. Ya, dia tembak kepada keluarga si A, gitu kan? Wah, dia tembak kepada keluarga si B, dia panah keluarga si. Sebenarnya kita ditembak dulu, saudara, oleh panah-panah api dari si jahat. Tapi otoritas adalah perlindungan. Selama kita menghargai, tunduk dan taat kepada otoritas, itu melindungi kita, saudara. Karena di Ibrani tadi katakan berjaga-jaga atas jiwa kita. Bilang sama sebelahnya, kamu gak kena serangan karena papi terduai kamu terus minum. Amin. Kamu akan amin. Amin. Selama kita ada di bawah otoritas. Amin. Nah, bagaimana akibatnya kalau tidak tunduk, sudah? Ini Batal. ya, misalnya memberontaklah dia sama otoritas, akhirnya keluar dari zona perlindungan. Ya. Serangan-serangan selalu datang. Kenapa dia? Kena deh. Karena dia sudah di luar dari perlindungan. Bilang sama sebelahnya, jangan pernah keluar dari perlindungan kita. Ada namanya di sini perlindungan. Itu nama yang bagus, ya. Nah, amin, saudara. Nah, kalau kita nggak tunduk dan taat, kita akan kena serangan. Yang nggak ada perlindungan. Yang kedua, diserang oleh setan tadi, panah-panah api dari si jahat. Dan yang ketiga, tertutup. Tidak bertumbuh dan tertutup yang lain, bukan upah yang lain, bukan berkat yang lain. Saya tidak pernah melihat ada orang diberkati Tuhan kalau dia memberontak sama pemimpin rohani. Dalam salah satu kesaksian di buku ini, saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Randy di kisah ini. Randy ini pernah ditolong dan dimuridkanlah sama salah seorang pemimpin rohani. Akhirnya dari orang yang biasa-biasa, dia akhirnya dimuridkan betul-betul, ditolong betul-betul, dimentor, sampai orang ini menjadi hamba Tuhan. Waktu itu dia dipercayakan menggembalakan satu gereja, tapi karena belum mapan betul, akhirnya dia ditarik lagi, di bawah pengawasan, di bawah mentoring dari bapak rohani. Setelah dia mulai pulih, dia mulai bisa memahami banyak hal. Dia berkata sama pemimpin rohani, Pak, boleh nggak saya menggembalakan gereja di kota kamu? Nah, pemimpin rohaninya tahu orang ini masih punya kelemahan, belum pulih betul. Ya, dia bilang belum waktunya, nanti.
Gitu. Tapi si Randy ini merasa, loh, ini pemimpin rohani saya kok memperlakukan saya begini. Akhirnya dia mulai keluar dari otoritas itu. Dan dia memaksakan diri menggembalakan gereja itu. Dan dia ngomong kepada banyak orang, dia juga seorang penulis, saudara. Dia juga tulis buku, saudara, bagaimana pemimpin rohaninya memperlakukan dia dengan gak baik, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gerejanya hidupnya juga hancur. Kenapa? Dia tidak ada di bawah perlindungan otoritas. Dia memberontak kepada otoritas. Amin. Nah, yang pertama itu, bagaimana kita menghormati pemimpin rohani kita adalah tunduk dan taat kepada mereka. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah dalam perjalanan kita berjemaat di GB Petra ini, saya nggak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu menyatakan diri jadi jemaat di tempat ini. Mungkin ada yang baru, tapi banyak juga yang lama, gitu ya. Tapi selama Bapak Ibu Saudara ada bersama-sama kita di sini berjemaat bergereja lokal, apakah Bapak Ibu tunduk dan taat sama pemimpin kita? Kalau belum, hari ini mari kita tunjukkan diri. Pemimpin kita itu nggak sempurna, ada kesalahan. Seperti Saul punya kesalahan, seperti Musa punya kesalahan. Tapi ketika mereka salah, sikap hati kita tetap tulus. Dan Pak Peter ini bukan orang yang tidak mau menerima masukan. Kita bisa menegur, kita bisa memberi masukan, ya, datang tempat. Beliau ini sangat butuh masukan-masukan, atau kadang-kadang kan orang lain yang melihat kita salah. Benar nggak Pak Peter? Kadang-kadang kan kita nggak tahu bahwa kita salah. Orang luar yang melihat kita salah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada mungkin udah mulai menyimpang atau salah, Bapak Ibu datangnya. Dan ketika kita datangi ngomong baik-baik, itu bukan kita memberontak. Memberontak itu artinya ketika kita lihat udah salah, ngomongin di luar. Dan keluar dari zona perlindungan tadi. Sekali lagi, pemimpin itu ya semuanya kita menuju kesempurnaan, termasuk pemimpin kita. Ada aja satu dua kesalahan yang kadang-kadang tidak bisa dari. Tapi sekali lagi saya tahu betul Bapak rohani kita ini hatinya besar, hatinya terbuka, menerima teguran-teguran dari mana. Asal kita datang dengan baik, ya, bertelepon dengan baik, datang dengan baik. Tapi saya melihat kok gini-gini ya, Bapak Ibu akan diterima dengan baik. Begitu Pak Peter ya? Oh iya. Beliau bukan orang yang tidak mau menerima masukan, sangat menerima masukan. Tapi kita datang dengan sikap hati yang benar, atau kita ngomongin di luar. Sebelum saya mendapat pemahaman ini, saudara, saya dulu salah satu orang yang ngomongin beliau di belakang, saudara. Tapi saya udah minta maaf waktu itu. Wah, saya ngomongin, ya kan, harusnya cuman kasusnya bisa, bukan kasus sebenarnya, ya. Tapi ya hal-hal yang gak saya suka aja sebenarnya. Gitu. Itu saya ngomongin di luar. Tapi ketika saya tahu prinsip ini, wah, saya datang waktu itu. Saya datang di kaki, saya sujud. Saya bilang, kalau kita ampuni saya minta maaf. Saya ngomongin Bapak di luar. Sekarang kalau ada yang ngomongin dia, saya pasang badan, saudara. Saya nggak mau ada orang ngomongin Bapak saya. Bapak Ibu, anak-anaknya Pak Peter nggak secara rohani, Bapak. Kita punya Bapak secara jasmani. Kalau ada orang lain ngomongin Bapak saudara secara jasmani, apa yang Bapak Ibu lakukan? Marah nggak sama orang? Gitu-gitu itu Bapak gue ya, maksud gue ya. Nah, beliau ini kan Bapak rohani kita, ya. Jangankan kita, kalau orang lain yang ngomongin beliau, mari kita pasang badan. Itu Bapak rohani saya. Kau jangan macam-macam kalau ngomong gitu. Sebelum ke dia, kau berhadapan dulu dengan saya. Langkahin dulu diri saya, gitu kan ya. Amin, saudara. Itu bapaknya, itu anak yang baik. Kalau ada anak ngomongin bapaknya, itu bukan anak yang baik. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, bapak kita secara jasmani punya kekurangan kan? Ada di sini ayah secara jasmaninya sempurna? Karena memang kesempurnaan hanya milik